saya Ada. Halo, saya Novialita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batanghari dari SMA Negeri 1 Batanghari. Di sebelah kanan saya ada. Saya Ibu Indrawati Marita SPD, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batanghari dari SD Negeri 34 Teratai. Kami dari kelompok 1, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Novi, Waalaikumsalam Bu Desi, apa kabar? alhamdulillah baik nih Bu Novi. Nah Ibu Novi, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu. Yang pertama yaitu mendiskusikan Ibu tentang rubrik penilaian pada hari ini ya Bu ya, dimana coach dan coachnya nanti akan saya nilai nih Bu dengan menggunakan rubrik penilaian. Ya, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Bu ya? Ya, Bu. Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu ya Bu ya, atau dari coachnya. Nah nih Bu, jangan lupa nih yang sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah untuk pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana sih atau apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini Bu? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah baik, berarti Ibu ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua ini Bu Novi, bagian kompetensi yang mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu ya pada coaching pada hari ini Bu? Pada hari ini saya ingin secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan dengan aktif saya bisa menggali potensi ataupun mengarahkan coach saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Novi ya, indikator yang bagaimana sih Bu yang ingin Ibu capai pada proses coaching pada hari ini? Indikatornya yang ingin saya capai yaitu saya ingin bisa melakukan coaching, proses coaching dengan menerapkan alur Tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi, dan tanggung jawab Bu. Baik Bu, demikian ya Bu ya pra observasi kita hari ini. Silahkan Ibu Novi melakukan coaching terhadap coachingnya terlebih dahulu ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan lagi nih Bu ya tentang coaching yang sedang berlangsung, bagaimana hasilnya, dan semoga nanti apa yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Novi ya? Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Novi ya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu In, apa kabar? Kabar baik. Maaf Bu Novi, saya mengganggu sedikit waktunya. Ada yang ingin saya sampaikan atau diskusikan dengan Bu Novi mengenai permasalahan siswa di kelas saya. Ya, oke, nggak apa-apa Bu, saya lagi luang juga, nggak mengganggu Mbak ya. Jadi silakan, permasalahannya apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Nah ini Bu Novi, saya ini menemui siswa di kelas saya itu yang dia sudah kelas 4, tapi kemampuan membacanya di bawah rata-rata teman yang seharusnya di kelas 4, dan juga dia kurang fokus dalam belajar. Itu permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana menurut solusinya bagi saya? Jadi ini Ibu mengajar di kelas 4. Iya. Jadi kalau boleh tahu ini yang bermasalah ini apakah hanya satu orang atau lebih dari satu orang? Yang bermasalah ini satu orang, jadi
akhirnya dia sering minder dalam pembelajaran karena kemampuannya di bawah rata-rata. Ya, berarti Ibu mengajar di kelas 4, kemudian ada satu orang yang memang mempunyai kemampuan membaca di bawah rata-rata. Iya. Itu ya masalahnya. Sekarang secara idealnya harapan Ibu apa nih untuk siswa yang kurang ini? Harapan saya mau anak didik saya tadi bisa membaca seperti teman-teman lainnya, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Ya, tentunya itu ya harapan kita selaku guru ya Bu ya. Nah, sekarang karena ada permasalahan ini, kira-kira Ibu Iin apakah sudah mengidentifikasi kira-kira apa sih yang menyebabkan anak ini, kenapa dia kok bisa mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata rendah ya Bu ya, dibandingkan dengan teman-temannya? Saya sudah mencoba, Bu Nopi, saya sudah coba untuk identifikasi permasalahan siswa saya. Saya sudah nanya juga dengan guru kelas sebelumnya, di mana anak ini berasal dari keluarga yang orang tuanya pendidikannya juga cuma tamatan SD, terus juga dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, jadi untuk kurang perhatian di rumahnya, jadi itu menjadi kendala. Oh, berarti apakah Ibu sudah memanggil anak ini secara pribadi? Ya, sudah pernah dilakukan pemanggilan anak secara pribadi, tapi untuk dampaknya itu masih belum nampak. Belum nampak ya. Ya. Selain itu, selain pemanggilan secara pribadi, apakah Ibu Iin pernah mengkonfirmasikan atau mendiskusikan ini dengan orang tuanya? Nah, ini pun sudah pernah saya lakukan, tapi itu tadi orang tua mau, tapi keterbatasan karena dia pun pendidikannya cuma tamatan SD, jadi sedikit mengalami kendala itu dalam hal mengajarkan anak di rumah. Oh, jadi sebenarnya Bu ini udah tahu nih masalahnya ini, kemudian sudah juga mencoba mengidentifikasi penyebabnya yang tadi ya. Nah sekarang berdasarkan hasil identifikasi Bu Iin terkait penyebab permasalahan tadi, kira-kira Bu Iin sudah ada nggak langkah apa yang ingin Bu Iin lakukan untuk menyelesaikan atau untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya sudah berkomunikasi juga dengan kepala sekolah. Saya mencoba untuk akan memberikan pembelajaran tambahan. Remedinya dilakukan setiap dalam 1 minggu itu saya mengambil 2 hari penambahan 1 jam atau 2 jam pembelajaran untuk seperti les privat khusus untuk anak yang bermasalah. Alhamdulillah diizinkan dari kepala sekolah kegiatan yang akan saya lakukan. Ya, jadi Bu Iin akan memberikan tes tambahan gitu Bu Iin ya. Nah, selain hal itu, adakah langkah lainnya yang akan Ibu Iin lakukan? Mungkin saya juga akan mengajak anak untuk mungkin belajarnya itu mungkin saya bawa nanti ke ruang perpustakaan. Terus akan saya coba pinjamkan buku-buku yang menarik baginya, atau yang lebih banyak gambarnya nanti, sehingga dia lebih bersemangat membaca. Itu yang rencana yang akan saya lakukan. Ya, saya rasa rencana Bu Iin sudah sangat bagus sekali di situ ya, sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Nah, selanjutnya apakah ada pihak lain yang akan Ibu Iin ajak bekerja sama dalam melakukan aksi penyelesaian ini? Ya, di sini saya mungkin akan mengajak guru bidang studi dan juga mungkin petugas perpustakaan tentunya nanti akan saya libatkan, karena mungkin akan ada kami belajarnya di perpustakaan nanti. Jadi saya melibatkan guru bidang studi yang mengajar di kelas 4 dan mungkin nanti melibatkan juga guru petugas perpustakaan. Ya.
Saya rasa menarik sekali nih karena Ibu In akan melibatkan perpustakaan, kemudian akan memberikan materi melalui buku-buku yang menarik ya, yang ada gambarnya. Selanjutnya Bu In, kira-kira kapan nih Bu In akan melakukan solusi ini? Solusi ini akan saya lakukan mulai minggu depan. Saya akan melaksanakannya setiap minggu, 2 kali dalam 1 minggu. Mungkin saya mengambil jam hari Selasa dan hari Kamis setiap minggunya. Ya, saya rasa memang lebih cepat lebih baik ya Bu In ya, karena kita masih di tengah semester. Mudah-mudahan nanti di akhir semester ini bisa lebih meningkat kemampuan membacanya. Nah, Bu In melalui proses diskusi kita hari ini, coaching kita hari ini, apakah Bu In mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu In hadapi di kelas? Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah apa yang tujuan dari saya melakukan coaching dengan Ibu hari ini bisa saya terapkan dan siswa saya bisa berhasil sesuai dengan harapan saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, jadi terima kasih Bu Novi atas saran masukannya. Saya izin permisi dulu. Iya, sama-sama Ibu In ya. Besok kalau ada masalah lagi jangan sungkan mau diskusi dengan saya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Bu Desi ya. Ya, nah ini Bu Novi, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Ibu In, benar ya Bu ya? Iya benar. Nah Bu, nih sebagai penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ialah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu In dengan menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab, di mana di masing-masing tahapan itu sudah saya lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu In. Gitu, Bu. Baik Bu, nah sebagai supervisor nih Bu ya, pada saat Ibu melakukan coaching tadi sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan baik, proses coachingnya juga sudah sesuai nih dengan alur tirta ya Bu ya. Nah Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada Ibu In, sehingga Ibu In bisa menemukan solusinya dari permasalahannya ya Bu ya. Nah, dan coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum kita tutup. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Setelah ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya merasa saya masih sedikit kurang di situ gitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan kembali. Karena apa? Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali lebih dalam lagi permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian mengarahkan coach juga untuk bisa menemukan solusinya. Gitu ya Bu ya, baik. Semoga nanti kedepannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Ibu ya. Semoga apa nanti yang kurang bisa Ibu pelajari lagi sehingga nantinya Ibu bisa kembali lagi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu ya, demikian ya Bu ya. Nah semoga nanti coaching yang Ibu lakukan juga bisa bermanfaat bukan hanya bagi Ibu tetapi juga bagi coachingnya. Demikian ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi, makasih Bu Desi. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Bu In? Alhamdulillah baik. Nah Bu In, di sini saya selaku supervisor ya, kemudian Bu In ada coachnya gitu ya. Sebelum memulai proses coaching hari ini, di sini saya selaku supervisor atau pengamat, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan penilaian saya ya terhadap coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Nah, saya mengharapkan Ibu sudah menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya. Nah, Ibu juga pasti juga harus memiliki kompetensi sebagai seorang coach, yaitu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot
berbobot gitu Bu ya, dengan teknik rasa tentunya. Nanti juga saya harapkan ketika melakukan coaching jangan lupa Ibu menerapkan alur tinta ya, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian aksi dan tanggung jawab. Nah, bisa dipahami Bu ya? Ya. Nah, sebelum nanti Ibu memulai proses coaching, saya ingin ada mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Boleh Bu ya? Boleh ya. Yang pertama yang ingin pertanyaan yang saya ajukan adalah dalam proses coaching nanti ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Dalam proses coaching nantinya saya akan berusaha mengembangkan kemampuan saya, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan selanjutnya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang rencana yang akan saya lakukan. Ya, baik Bu. Tadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Nah, sekarang dari dua kompetensi ini tadi kompetensi spesifik yang mana yang akan lebih mengembangkan kembali Ibu yang ingin Ibu fokuskan dalam proses coaching ini? Ya. Mungkin di sini saya nanti akan mendengarkan secara aktif. Ya, baik. Nah, memang dengan mendengarkan secara aktif itu Bisa memberikan solusi yang terbaik. coach bisa tentunya. menggali potensi dan memberikan solusi dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya nantinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih di presentasi ini, apa sih indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Nah, dalam proses coaching kali ini saya akan mencoba untuk mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya, sehingga saya bisa memberikan atau menemukan solusi bagi coach saya yang akan saya kembangkan. Ya, baik Bu In, semoga indikator ketercapaian yang disampaikan tadi bisa tercapai pada coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu In ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut di pasca observasi ya. Oke, terima kasih Bu In. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Desi? Bu Iin, apakah Bu Iin ada waktu Bu Iin ada yang ingin saya diskusikan nih Bu Iin kepada Bu Iin? Ya, alhamdulillah saya ada waktu. Kebetulan juga saya lagi jam kosong, jadi saya bisa mendengarkan apa permasalahan Bu Desi. Kalau saya boleh tahu, apa permasalahan Bu Desi sehingga mau berdiskusi sama Bu Iin? Jadi begini Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini murid saya ini Bu, motivasi belajarnya sangat menurun Bu. Kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 5 Bu pada semester kali ini. Jadi apa yang menyebabkan motivasi belajarnya menurun nih Bu Desi? Begini Bu, di sekolah saya ini kan kebetulan saya mau di kelas 5 ya Bu ya. Tapi kan ada beberapa guru bidang studi Bu nanti yang akan masuk ke kelas 5. Jadi sebagian dari guru-guru bidang studi ini Bu sudah senior, boleh kita agak kuliah, mohon maaf umurnya sudah 50 tahun ke atas nih Bu. Sehingga mungkin itulah yang membuat anak-anak ini Bu menurun motivasi belajarnya di sekolah. Nah, jadi permasalahannya itu ini Bu Desi tujuannya menemui ini cari solusi nih Bu ya. Solusinya bagaimana mengatasi minat belajar anak-anak yang kurang saat dengan guru-guru senior. Iya betul begitu. Nah, mungkin Bu Desi bisa memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa siapapun gurunya kita harus tetap fokus dan semangat belajarnya. Itu sudah Bu Desi coba lakukan? Iya Bu, betul Bu. Motivasi selalu saya berikan Bu. Tetapi mungkin anak-anak ini Bu merasa sangat bosan Bu. Kita kan tahu sendiri ya Bu ya, namanya guru senior mereka kan hanya mengajar secara konvensional atau dengan metode ceramah. Mungkin itulah yang menyebabkan anak-anak ini Bu motivasinya menurun Bu. Jadi bosan, tidak ada pembelajaran yang menarik Bu, gitu Bu. Jadi Bu Desi sudah mengidentifikasi permasalahannya ya. Berarti anak-anak bosan dengan cara mengajar guru-guru senior. Bu Desi sudah mencoba aksi apa ya untuk mengatasi permasalahan ini? Baik Bu, dengan permasalahan ini Bu,
rencananya saya ini Bu ingin melakukan kombel di sekolah. Nah, dalam melakukan kombel ini Bu, saya akan memberikan Bu sedikit ilmu pengetahuan tentang IT Bu. Karena kan kita tahu sendiri ya Bu ya, IT sangat berkembang. Jadi harapan saya ini kan supaya guru-guru senior ini mereka juga mampu mengikuti zaman teknologi saat ini Bu, begitu. Nah, aksinya rencananya Bu Desi mau melakukan kegiatan kombel dengan melibatkan guru senior dan mengajarkan IT. Ya Bu Desi, harapannya nanti semua guru-guru senior pun akan mengajar sesuai dengan zaman sekarang. Itu harapannya Bu Desi ya. Ini rencananya kapan mau Bu Desi dilaksanakan? Ini Bu, rencananya saya akan melakukannya dalam waktu minggu depan Bu, karena maunya saya lebih cepat lebih baik Bu, karena ini kan mempengaruhi ya Bu ya motivasi belajar anak Bu. Nah, berarti di sini Bu Desi nantinya akan mengajarkan kepada guru-guru senior yang berada di sekolah Bu Desi melalui kombel gitu ya, melalui kegiatan kombel Bu Desi akan mengajak guru senior untuk belajar bersama untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, Bu Desi, menurut Bu Desi apakah ini nantinya akan mendapatkan simpati dari teman-temannya, rekan-rekan guru? Iya, tentunya saya kan sebelum melakukan ini saya kan harus berkoordinasi dulu ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, atasan, karena memang hal inilah yang harus dilakukan Bu, karena kita nih sebagai seorang pendidik tentunya kita harus lebih kreatif ya Bu ya, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi murid Bu. Jadi saya memberi pengertian agar mereka nantinya bisa memberikan pembelajaran yang menarik. Kita sekarang ini Bu banyak juga aplikasi yang kita bisa buat Bu, sehingga media pembelajaran kita itu sangat menarik Bu. Bisa melalui Canva, bisa melalui YouTube, bisa melalui Quizizz begitu Bu. Iya. Jadi tanggung jawab Bu Desi nanti mengajarkan ya Bu Desi ya, tanggung jawabnya di sini Bu Desi menjadi mentor bagi guru-guru senior untuk belajar IT. Nah, jadi komitmennya apa nih Bu Desi? Ya, tentunya komitmen saya nanti Bu supaya guru-guru senior ini Bu bisa. Saya tidak mengharapkan mereka terlalu paham ya Bu ya, tapi sedikit demi sedikit mereka harus memahami. Setidaknya kita harus mengajarkan sedikit saja Bu aplikasi untuk media pembelajaran, supaya nanti guru-guru senior ini bisa membuat media pembelajaran yang menarik bagi murid mereka. Iya, tapi ini sedikit pesan dari saya nih Bu Desi. Bu Desi juga harus memahami sisa emosinya nih nanti. Nanti Bu Desi juga akan berhadapan dengan guru senior yang nanti mungkin kita Bu Desi pasti kombel tentunya akan mengalami masalah karena dilatih kesabarannya, karena mengajari guru senior untuk IT itu sedikit sulit, beda dengan kita. Mungkin di sini kesabaran Bu Desi harus benar-benar dijaga dan ditingkatkan lagi. Menurut saya sangat bagus untuk Bu Desi menerapkan pembelajaran itu dan kegiatan ini di kelasnya nanti, sehingga kelasnya akan pembelajarannya akan lebih baik lagi bagi siswa kelas 5 Bu Desi. Silakan Bu Desi lakukan kegiatan kombelnya dengan pemanfaatan IT sehingga semua guru-guru di sekolahnya Bu Desi nanti bisa menggunakan IT dan pembelajaran lebih menyenangkan. Semangat Bu Desi, saya yakin Bu Desi bisa. Baik Bu, terima kasih dalam diskusi ini sehingga saya dapat menemukan solusi dan pencerahan yang ya, bagaimana saya bisa memecahkan masalah terhadap motivasi belajar murid saya. Selamat bekerja, semoga Bu Desi bisa. Baik Bu, terima kasih Bu Iin atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Oke, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya, Bu In ya. Nah, bersama Ibu Desi tadi ya. Sudah Ibu ya? Alhamdulillah sudah. Ya. Nah, sebagai penutup Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan juga kepada Ibu untuk pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih? Ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Pada saat saya coaching dengan si Bu Desi tadi, saya mencoba meminta kepada Bu Desi untuk melakukan coachingnya dengan menggunakan metode alur tirta. Jadi Ibu sudah tadi ya, jadi saya tadi juga sudah lihat bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta, dimana Ibu sudah pertama tadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya apa, kemudian menanyakan cara aksinya apa dan tanggung jawabnya bagaimana. Dan itu Ibu ajukan melalui beberapa pertanyaan berbobot dari saya lihat, gitu ya. Nah, sebagai supervisor pada saat Ibu melakukan coaching ini, saya rasa sudah sangat bagus sekali Bu ya, sudah berjalan dengan sangat baik seperti yang saya katakan tadi. Ibu sudah menerapkan alur tirta tadi ya, dari tujuan sampai dengan tanggung jawab tadi. Nah, Ibu tadi juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, bagaimana Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan berbobot ya kepada Ibu Desi, sehingga Ibu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya di kelas. Sebagai seorang coach, tadi saya rasa Ibu juga sudah memaksimalkan potensi Ibu ya, yaitu dengan proses kemitraan, kemudian proses berpikir dan memaksimalkan potensi tadi saya lihat Bu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir yang ingin Ibu saya ajukan kepada Ibu. Oke, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Iya, kompetensi yang akan saya lakukan lagi yaitu lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot dan lebih ke fokus terhadap si coaching saya. Ya, jadi ya, lebih mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi tentunya. Amin. Ya. Selanjutnya terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir, kedepannya kompetensi apa yang lebih ingin Ibu kembangkan kembali? Ya, saya mungkin lebih fokus pada si coaching dan lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya ke depannya. Oke, baik Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan coaching lainnya ya, dengan lebih baik lagi, dengan lebih pertanyaan berbobot lagi gitu Bu ya. Jadi mungkin ini saja dari pasca observasi kita. Terima kasih atas waktunya Bu In. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desi, Waalaikumsalam Bu In. bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu In, kabar saya baik. Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching, di sini saya selaku pengamat, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan penilaian saya nanti terhadap Bu Desi di sini. Nah, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip dari coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan nanti tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi seorang coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Nah, di sini nanti saya harap ketika melakukan coaching jangan lupa Ibu menerapkan alur dari alur tirta. Nah, yaitu dimana alur tirta Bu Desi ketahui yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam penilaian bagaimana, apakah Ibu sudah paham? Paham Bu? Ya. Baiklah, baik Bu, sebelumnya memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira
kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oh ya, baik. Berarti ada 2 kompetensi ya Bu. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira mana yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan pada proses coaching nantinya? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pula Bu. Jadi 2 itu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu nantinya kepada coach saya. Oke, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci dalam proses coaching nantinya Bu Desi. Nah, selanjutnya indikator pencapaian apa yang kira-kira yang akan menjadi tolak ukur ketercapaian yang ingin Bu Desi lakukan dalam coaching nantinya? Baik Bu, indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana nantinya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah bagaimana nanti coach saya bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu. Nah, semoga nantinya Bu Desi bisa mencapai indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan nanti bisa tercapai dengan baik. Baiklah, semoga dari indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu bisa melakukan coaching dengan guru yang Ibu coaching nantinya. Ya, silahkan Bu Desi, semangat. Ya, saya yakin Ibu bisa. Baik Bu Iin, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabarnya nih Bu Novi? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah baik Bu Novi. Nah, ada apa nih Bu Novi? Gini Bu, saya ini punya permasalahan nih dalam pembelajaran di kelas yang saya ajar. Dan saya ingin mendiskusikannya bersama Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang Bu? Boleh Bu Novi jika Bu Novi ingin diskusikan permasalahan. Baik Bu Novi, boleh Bu Novi jika Bu Novi ingin mendiskusikan sesuatu kepada saya. Nah, kira-kira nih Bu butuh waktu berapa lama nih Bu kita berbincang dengan mendiskusikan apa yang ingin Ibu Novi diskusikan? Kira-kira 10 menit lah Bu. Ya. Baik Apa Bu ya? Ya boleh Bu Novi, nggak apa-apa, saya mumpung lagi ada waktu luang. Nah, kira-kira ada apa ini Bu Novi? Gini Bu, saya ini ada permasalahan dalam pembelajaran di mana saya lihat motivasi siswa-siswi di kelas saya itu sedikit menurun Bu. Ya, bukan mereka terlihat tidak termotivasi pada beberapa pelajaran tertentu Bu. Nah, baik Bu, apakah Ibu Novi sudah mengamati apa sih penyebab turunnya motivasi belajar murid Ibu Novi? Saya mengamati kan di kelas saya itu ada 14 mata pelajaran ya. Nah, saya lihat itu bukan di semua mata pelajaran, tapi hanya di beberapa pelajaran yang mana pelajaran itu diampu oleh guru-guru senior. Yang maaf aku ngomong gitu ya, yang dimana guru senior ini yang mereka kurang memiliki potensi dalam penguasaan IT gitu. Nah, dalam permasalahan ini, dalam keadaan ini, apakah hal tersebut mempengaruhi Bu mempengaruhi kualitas motivasi belajar murid-murid Ibu? Iya Bu, sangat mempengaruhi karena dari motivasinya kamu menurun, jadi mereka juga jadi tidak bersemangat tentunya gitu kan. Dan saya lihat juga tujuan pembelajaran juga pasti tidak tercapai dengan itu. Nah, kalau boleh saya tahu di Bu Novi, apa sih metode yang guru senior itu ajarkan kepada murid sehingga motivasi mereka turun? Ya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari siswa-siswi saya, itu mereka mengatakan bahwa mereka, mohon maaf Bu ya, guru senior ini mereka mengajar masih pakai cara yang monoton gitu Bu, hanya textbook gitu, tidak ada variasi lainnya sehingga membuat anak-anak ini tidak bersemangat. Oh, baik Bu Novi. Dari permasalahan ini Bu Novi, apa sih rencana Ibu Novi selanjutnya?
Rencananya gini, saya akan mengajukan kepada kepala sekolah untuk melakukan pendampingan individu terhadap guru-guru senior ini Bu, terkait dengan penguasaan IT. Gitu. Nah, begini Bu Novi, pendampingan individu seperti apa Bu Novi yang ingin Ibu Novi lakukan kepada guru-guru senior tersebut? Pendampingan individu untuk bagaimana bisa mengajarkan ataupun bisa menularkan kemampuan IT, ya walaupun dananya sedikit nggak apa-apa, tapi bisa menjadi modal mereka untuk menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Bu Novi, dalam pendampingan individu ini kan Ibu Novi mungkin tidak bisa nih Bu Novi sendiri ya Bu Novi ya. Kita tahu juga di sekolah Ibu Novi kan banyak nih guru-guru seniornya. Apakah Ibu Novi akan melibatkan rekan-rekan sejawat mungkin yang ada sedikit ilmunya tentang IT Bu Novi? Ya, tentunya gitu Bu. Jadi saya akan melibatkan guru-guru yang memang mereka mempunyai kemampuan IT yang mumpuni, dan juga kami kan ada operator juga nih Bu, ada juga kepala labor gitu ya. Saya akan mendiskusikan itu dan bisa memanfaatkan kemampuan mereka untuk kegiatan pendampingan individu yang sudah saya rencanakan ini. Baik Bu Novi, dari pendampingan individu tersebut kan ini IT ya Bu Novi ya. Ya. Tentunya IT setidaknya kita menggunakan komputer ataupun laptop. Kalau boleh saya tahu Bu Novi, apakah fasilitas tersebut sudah mendukung untuk Ibu Novi melakukan pendampingan individu tersebut? Ya, untuk melakukan pendampingan individu terkait penguasaan IT ini, saya rasa di sekolah saya tuh sudah mendukung lah fasilitasnya Bu ya, karena di sekolah saya ada 2 labor komputer, mana labor komputer ini kan tidak setiap waktu digunakan. Nah, saya bisa meminta izin kepada kepala labor untuk meminjam untuk bisa melakukan pendampingan individu di laboratorium komputer. Baik Bu Novi. Lalu apa sih yang menjadi harapan Ibu Novi dengan rencana yang ingin Ibu Novi lakukan? Saya ingin setidaknya guru-guru senior ini bisa sedikit memiliki penguasaan di bidang IT, terutama bagaimana mereka bisa merancang strategi ataupun media ajar yang menggunakan teknologi ya, karena kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang ini berada di zaman teknologi, yang mana dengan teknologi ini kita bisa menarik simpati mereka, kemudian memotivasi mereka sehingga semangat belajar mereka menjadi lebih meningkat. Baik Bu Novi, dari rencana yang Ibu Novi sampaikan, dari harapan yang Ibu Novi sampaikan, nah kira-kira nih kapan Ibu Novi akan melakukannya Bu Novi? Rencananya saya setelah mendiskusikan dengan kepala sekolah, saya akan langsung melaksanakannya Bu. Baik Ibu Novi ya. Nah Bu Novi, dari coaching yang kita lakukan hari ini, apakah sudah tercapai di Bu Novi? Alhamdulillah sudah Bu, ya terima kasih Bu Desi, karena melalui diskusi kita hari ini saya jadi lebih tercerahkan ya, saya mendapatkan solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan saya. Oke, baik Bu Novi, nantinya setelah Ibu Novi lakukan dengan apapun perkembangannya, nanti Ibu Novi kalau sampaikan kepada saya apa hasilnya. Nah Bu Novi, nanti kalau ada lagi yang ingin didiskusikan kepada saya terima dengan baik ya Bu Novi ya. Ya Bu, makasih ya Bu ya atas waktunya, atas ininya diskusinya hari ini. Baik Bu Novi, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Salam. Waalaikumsalam Bu Iin. Nah, Bu Desi, tadi Bu sudah melakukan coaching dengan Bu Novi. Ya. Bagaimana saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Novi? Ya, setelah saya melakukan coaching tadi Bu ya bersama coach saya, tentunya saya sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif Bu ya, tentunya dengan alur cerita Bu. Ya. Sebagai penutup nih Bu Desi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi pasca observasi yang sudah Bu Desi lakukan dengan Bu Novi. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu Desi lakukan pada saat coaching?
Tentunya dalam saat coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya sudah menanyakan identifikasi, saya sudah identifikasi masalah, saya sudah menanyakan rencana aksi, lalu saya juga sudah menanyakan tanggung jawab Bu. Nah dalam hal itu tentunya juga saya sudah mendengarkan aktif Bu ya terhadap coach saya. Baik Bu Desi. Nah di sini sebagai supervisor, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya merasa Ibu sudah sangat bagus. Kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik, proses coachingnya pun sudah sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Nopi, sehingga Ibu Nopi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan yang teratur, dan sebelum Ibu menutupnya juga sebelum kita tutup nih Bu Desi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching dengan Ibu Nopi tadi? Berikut kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana caranya nanti saya lebih memahami lagi nih Bu alur tirta ya Bu ya, proses tirta itu, sehingga nantinya saya bisa mengajukan lagi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Nah, bagus sekali Bu Desi. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching lagi dengan lebih baik lagi Bu. Nah, demikianlah observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan untuk kita di masa kedepannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.